Iya, jadi variabel 3 itu item 1, 2, 3. Kalau nggak copy paste aja dari itu. Dari istilah saya untuk Excel dan SPSS, mengoptimalkan Excel untuk mensupport SPSS. Buka Excel-nya, Vio. Oke. Tadi yang item 1, item 2 itu juga boleh deh. Di baris C tuh, copy. Sampai ke kanan. Ctrl C, copy. Lalu buka sheet baru. Baru di ini. Sheet baru, ya. Klik kanan di mana aja. Paste. Transpose. Pastenya paste spesial tuh. Paste spesial, transpose. Transpose. Nah itu, ya. Ctrl C, copy lagi. Paste dimulai nomor 3. Belum di copy tuh kayaknya. Kopinya dari yang itu, dari yang tadi yang udah vertikal. Oh, terus ke SPSS-nya ya, Mas? Ya, karena di SPSS itu tampilan variable view-nya vertikal. Di variable 3, var 003. Sampai 19 ya? var 003, ya, paste langsung aja. Nggak usah di-blok. Illegal character. Karena tadi jangan pakai spasi. Oh, di data ininya Mas, udah ada spasinya. Iya, makanya tadi pakai yang item 1 nggak pakai spasi itu. Kalau nggak kontrol H, Ctrl A, select all. Ctrl H, hotel. Okay. Replace what, spasi, replace all. Okay. Spasi aja. Udah Mas. Ya, oke. Terus kopas ini. Oke. Ya, variabel 1 apa tadi? Variabel 1 tadi di data SPSS ya. Variabel 1 tadi nomor. Ya. Variabel 2 IPK. Ya. Oke. Ya, coba cek IPK-nya betul nggak datanya? 3,5. Bukan, data di SPSS-nya. Iya betul Mas, 28. Komanya memang begitu. Agak aneh. Solusinya gimana? Nggak tahu Mas, di replace juga atau dari Excel ya kita buka, terus itu kita replace. Coba aja. Kayaknya gara-gara titik komanya nggak sih? Iya, desimal tandanya. Jadi solusinya gimana? Di replace Mas, komanya. Emang bisa, coba. Nggak tahu. Coba aja dulu. Ganti SPSS-nya bisa nggak sih? Jadi kalau kalian nanti mau sering pakai SPSS, desimalisasi di dalam Excel dan SPSS disamakan. Di replace gini Mas, atau coba aja dulu. Oke. Coba kopas ya. Udah. Oke. Ya, udah jadi 3,3. Ya, oke. Sekarang dari Excel. Oke. Yang kunci jawabannya A apa aja? Nomor berapa aja? Yang kunci jawabannya item 5. Ya, dicatat di tempat lain, silakan. Oke, saya ambil di item 5 lagi. Item 5 doang, Mas. Ya, oke. Yang B, yang C, yang D, apa aja? D, item 3. Item 4. Item 8. Item 10. Item 11. Dah, sekarang C. C itu item 1, 2, 7, 12, 15, 16, 18. D, item 6, 9, 13, 14, 17. Oke, Mas. Ya, di SPSS.
kita akan mengubah yang huruf-huruf itu supaya berganti menjadi angka 10 itu ya. Oh ya lupa, ini untuk keperluan analisis item destructor, yang file ini di-save dulu, Vio. Oke, ini saya save. Lokasinya diingetin, soalnya kalau defaultnya SPSS itu, ya oke, ini original entry lah, katakanlah apapun namanya, pokoknya ini data raw gitu ya. Oke, sudah saya save, Mas. Ya, oke, sekarang transform record into same variable. Masukkan nomor item mana yang kunci jawabannya sama. Oke, dari A dulu kali ya. Ya, Item boleh. Alt and new values. Alt value A. A-nya dalam SPSS itu berbeda ya, A besar dan A kecil tuh ya. Jadi kita mesti tahu juga nih, waktu ngentry kita masih minta, mungkin kalau mau lebih cepat, yang entry itu diminta hurufnya gede semuanya gitu ya. New value-nya kita pakai classical, kalau betul 1, kalau salah 0. Kalau sesuai kunci jawaban, new value-nya 1. Ya, oke. Kemudian berikutnya apa? B juga gitu ya, B 0 gitu. Nggak usah, jangan. Kelamaan, apalagi kalau pilihannya banyak. Di bawah, kiri bawah ada all other values. 0, value-nya 1. Jadi yang kenapa all other values? Di dalam tes yang power test ataupun time power test, dianggap waktunya cukup untuk melihat semua soalnya. Jadi kalau dia tidak menjawab, itu dianggap salah. Tapi kalau di dalam speed test, nggak bisa diberlakukan seperti itu. Kalau dia tidak jawab, bukan berarti dia nggak bisa jawab, karena itemnya kan mudah-mudah, tapi karena waktunya habis. Ya, continue. Continue, sekarang Oke. yang B ya, Mas? Lihat dulu, udah berubah belum? Orang belum di oke? Tadi belum ya? Mana belum? Oh, oops. Sorry, Mas. Jadi item 5. A-nya gede. No. Add. Continue. Oke. Oke. Ya, lihat outputnya di datanya dulu. Udah berubah atau belum? Udah. Oke. Ya, silakan kerjakan yang pilihan jawaban lain. Sip, Mas. Ini biasanya lebih enak kalau ada yang ngeliatin. Sekarang yang ngeliatin banyak, jadi bisa tahu mungkin tidak ketelitian gitu ya, maksudnya salah entry. Jangan gitu, nggak gitu. Hapus dulu B-nya. Klik di A-nya, di A satunya. Ganti deh, jangan dihapus. Ya udahlah. Cancel aja dulu, coba cancel. Ada cara lebih cepat. Oke. Ya, klik A-nya. Yang value-nya tuh ganti jadi B. Oh, oke. Change. Ya. Continue. Iya, continue. Oke. Nanti kalau pakai Assup Meter, ngerjain analisis item semua cuma 3 detik selesai. Difficulty, distractor, diskriminan. Itu minggu depan saya kasih. Mas, mau program sendiri, Mas? Di Excel base. Karena enaknya pakai Excel tuh automatically count. Itu kenapa tuh tadi? Oh, itu SPSS minta feedback. Minta review. 9, 13, 14, 17.
Oke Mas, semuanya udah jadi data. Ya, oke. Sekarang yang dilakukan adalah menghitung skor total untuk setiap orang. Jumlahkan ke samping. Oke. Gimana Mas? Caranya gimana? Ya, transform, compute variable, target variable ketikin apalah itu TLV kali. Target variable ketik manual, numeric expression. Kira-kira itu kan yang nomor urut sama IPK gambarnya lambangnya penggaris. Kalau yang item 1 sampai item 18 segitiga, lingkaran 3. Kira-kira apa bedanya itu? Itu bedanya dalam hal apa sih? Skalanya ya Mas? Ya coba kita tambahin dulu, coba item 1 tambah item 2, bisa nggak? Coba item 1 tambah, masukin dulu. Tambah item 2. Coba bisa nggak dijumlah? Coba oke. Oh, nggak bisa. Ya, jadi apa yang mesti diselesaikan? Diubah dulu ya Mas, di Ya, variable. diubah dulu. Measurement-nya diubah menjadi scale. Ya, ini cancel. Measurement-nya, measure. Ups. Kok nggak bisa scale Mas? String-nya yang diubah dulu. String-nya jadi numerik dulu. Baru kalau numerik semuanya. Ya, oh, semuanya ya. Bisa copy paste tuh harusnya. Copy, Ctrl C, di blok. Ya, kalau nggak bisa manual atau harusnya bisa di blok, di drag, bloknya di drag. Oh, oke. Ya, itu udah bisa scale ya. Ya, sekarang jumlahkan. Transform, compute variable, TLV. Ketik manual dulu targetnya. Ya, itu boleh juga. Terserah mana duluan. Oke. Ini masukin satu-satu ya Mas? Ya. Kalau mau cepat double klik. Klik. Item 3. Oh. Double klik. Ups. Tambah, double klik 4. Ups. Ini saya ketik keyboardnya nggak apa-apa kan ya Mas? Atau beda? Cancel. Di cancel dulu aja. Karena ini kalau yang cepat-cepat kurang teliti jadi salah. Cancel. Variable view dari I1 sampai I18 di copy. Di blok copy. Masuk copy pastenya di notepad. Ya, di belakang I1 tandain tanda tambah. Satunya di belakangnya, itu di depan. Tanda tambah. Jangan pakai spasi. Oke. Ya, I2 sampai I17. Ya, Ctrl A, select all, Ctrl C, copy, transform, compute variable. Kopas aja sini Mas. Ya, kopasnya di situ, numeric expression. Itu jangan ada ya. Oke. Ya, udah dilihat. Asik. Ya, itu skornya tuh dibuat jadi numerik. Walaupun sebetulnya nggak terlalu ngaruh sih. Ya. Oke, saya override si share screen-nya. Oke, jadi dalam hal ini untuk mengetahui dari item discrimination bisa dilihat dengan dua hal. Yang pertama, dilihat homogenitasnya. Homogenitas itu artinya item itu mengukur hal yang sama dengan skor totalnya. Hal yang samanya apa? Belum tahu, karena itu pengujiannya validitas. Dengan cara mengkorelasikan setiap item dengan skor totalnya.
Dalam hal ini diharapkan korelasi antara item dengan skor total itu nilainya di atas 0,3. Vio punya bukunya Nunnally and Bernstein? Oh, enggak, Mas. Oke, nanti saya kirimkan via WhatsApp ya. Ntar saya sambil nyiapin, nanti dilihatin ya. Ntar psikometri Nunnally Bernstein. Ntar saya lagi nyari file. Tuh lama ya koneksinya. Yes, nanti nunggu dulu loading. Oke, jadi dalam hal ini dilihat dengan mengkorelasikan item dengan skor totalnya. Biasa juga disebut sebagai index reliability items. Kita lihat di sini index reliability items yang kedua. Index reliability item itu dilihat dalam hal ini sebetulnya kurang menjelaskan karena bukan kurang, ada satu tahapan lagi yaitu item score standard deviation, harusnya dikalikan nih produk itu perkalian. Jadi yang kita lihat adalah korelasi antara item score dengan total score tesnya. Kita lihat dulu yang R-nya dulu ya. Biasanya kalau asumsinya biasanya standar deviasinya biasanya kalau dalam satu alat ukur biasanya deket-deketan. Jadi kenapa nilainya tidak akan berbeda jauh ketika, jadi yang penentunya adalah nilai korelasinya. Oke, sejauh ini ada komentar tentang RIT itu kenapa korelasinya harus positif, karena dia dikorelasikan dengan total skornya sendiri. Oke ya, Vio lagi. Oke, Mas. Buka SPSS lagi. Yes. Oke. Tadi saya nggak slide share ya kayaknya. Ya, tadi kosong, Mas. Ya, oke. Jadi ini korelasinya adalah korelasi antara item dengan skor total. Ya, slide share lagi. Bikin di Excel. Kita akan membuat tabel analisis item integratif. Bikin Excel baru. Ya, judul tabelnya adalah analisis item integratif. Ke bawah item sekarang, Vio. Kemana tuh, Mas? A1 item. Oke. A2 item 1, A3 item 2, dan seterusnya. Tadi bisa di-drag lagi kan, Mas? Kayak... Ya. Oh, nggak bisa ya? Harus manual. Bisa langsung. Oke. Item di drag aja, nggak daripada ngetiknya lama. Kalau gitu, ya 18. Ya, B1 adalah idealnya memang harusnya kolom B itu narasi itemnya gitu ya. Tapi kan kita nggak punya nih, makanya di psikometri ini agak nanggung. Mau menganalisis item, tapi itemnya nggak tahu itemnya kayak apa, narasinya, bunyinya, atau gambarnya, atau soalnya apa. Jadi kolom itu adalah RIT. R-nya kecil, IT-nya huruf besar, tetapi subscript idealnya gitu ya, karena analisisnya adalah korelasi sebetulnya. Gimana tuh, Mas? Di blok dulu I sama T-nya, klik kanan, format cell, subscript. R-nya italic harusnya. Ya udah kayak. Ya, sekarang kita akan isikan kolom B1 itu ada B2 korelasi antara item 1 dengan skor totalnya. Gimana, Vio? Menganalisis korelasi di SPSS. Ya. Ini ya. Di deskriptif kan ya, Mas? Wait. Korelasi. Oh, iya. Ada correlation, bivariate. I1 sama total ya, Mas? Ya. Pearson, Tutel, oke? Ya. Ini, Mas. Ya, silakan diketikkan nilai korelasinya. Oke.
Itemnya 18, mau berapa lama ngerjainnya? Gimana tuh, Mas? Oh iya, langsung semuanya aja ya? Coba aja. Ya, reset. Ya, klik reset tengah bawah, masukkan skor totalnya dulu. Masukkan sekarang item-itemnya. Oke, nanti ada matriks besar. Klik kanan di output-nya. Copy, special. Copy. Iya. Oh, ini enggak ada ya? Itu jadi Excel, Oke. Ya, ini versi baru ya, 26 jadi. Paste di Excel, saya nyebutnya biasanya sheet kerja. Bikin sheet kerja baru, jadi nanti buat otak-atik itu. Iya, paste ya langsung. Ya, ini matriksnya. Yang kita butuhkan hanya di kolom C, kolom D sampai kolom ke belakang hapus. Kolom delta ke kanan hapus. Oke. Oh. Yang dihapus bukan isinya, tapi kolomnya. Kolom ini ya kan, Mas? Iya. Biar nggak pusing kebanyakan angka. Oke, jadi yang kolom B lebarin deh dikit. Ya, kemudian pada dasarnya yang mau kita ambil adalah yang di baris. Jadi kalau misalkan di D1 nih, D1, D3 1 enter, 1 enter, 2 3 ulangi 1 2 3 1 2 3. Kalau mau copy paste aja. Copy paste aja. Copy jangan satu-satu, dua-dua aja. Ayo boleh ya, hilang. Ya, oke. Baris satunya hapus. Baris 1. Baris itu kolom. Baris 1. Yang baris 1. Ini. Baris ke 1. Ini, Mas. Ya, hapus. Kok? Ya, kolom A, B, C-nya dikasih nama. Kamu itu, Mas. Apapun ngomong kolomnya A, B, C, D, E juga boleh. Ya. Oke. Tambahin kolom E. Kolom E2-nya 1 2 3 4 5 6 7 seterusin sampai banyak. 1 2 3 4 5 terusin. Ya, itu yang baris paling bawah tuh hapus tuh. Apa tuh tadi baris paling bawah? Itu tuh yang di baris 59 sama itu enggak. Tadi numberingnya belum tuh kolom E. Di drag aja ya, Mas? Iya. Ini sebetulnya teknikal ya. Mungkin cara manual adalah pindahin satu-satu gitu. Cuma saya pengennya agak cepat juga. Ini kalau itemnya dikit sekaligus latihan buat kalian. Oke, jadi kita akan mengambil hanya dari nilai yang kelipatan yang di kolom D-nya 1 ya. Ya, diklik di mana aja di dalam sel A, B, C, D, klik di mana aja. Jangan diblok ya. Oke, data. Di atas ada data, sort, itu got it aja tuh, sort, di tengah, sort by, kolom D, sort by, kolom D, add level, kolom E. Oke. Ya, copy paste tuh yang baris C3 sampai C sekian tuh. C20. Kok ya pindahin ke sini.
Ya, ada pertanyaan? Memindahkannya? Tapi ini technical dulu ya. Jadi sebetulnya sekarang yang mau kita lakukan adalah interpretasi. Ya, ulangi lagi. Tadi siapa yang saya tanya? Apa yang diharapkan dari korelasi antara item dengan skor total? Korelasinya positif, tinggi, signifikan. Tapi dalam kebanyakan referensi, acuan untuk item discrimination bukanlah signifikansi, tapi besaran nilai korelasi. Vio buka WhatsApp, download tadi buku e-book Natalie Benson yang saya kirim di grup. Oke. Ntar saya stop sharing dulu ya, Mas. Oke, ada pertanyaan Vio ini, pertanyaannya jangan teknis ya, teknis gampang. Ini hari ini mungkin buat kalian yang punya masalah dengan kuota, hari ini bakal banyak nih, karena kalian video conference-an. Mudah-mudahan nggak ada yang punya masalah. Karena nggak nonton video gitu ya. Saya mau ubah video saya ada di YouTube, cuma saya khawatir kalau video kalian tidak banyak bertanya dan menjawab dan praktek. Ya, sambil nunggu Vio buka, silakan juga yang lain buka halaman bukunya 304. Oke, download. Oke, saya share screen ya, Mas. Saya udah download. Ya, perkiraan kita break jam 3 ya, sampai jam 4 nanti. Bentar, Mas. Ya, dibuka e-booknya halaman 304. Lihat requirement-nya berapa untuk dikatakan suatu item memiliki diskriminasi yang baik. 300 berapa, Mas? Di halaman bukunya ya, bukan halaman 5. Lemot juga ini. Bukanya dan di browser sih harusnya. Oke, saya buka di ini aja deh. Saya share lagi, Mas. Di Chrome. $300, Mas. 304. Digedein view-nya. Cari di paragraf 2. Paragraf 2 bacain juga. Ya, 0,3. Lihat halaman 305. Oke. Jadi dilihat itu 305 itu corrected item total correlation ya. Jadi sama aja nilainya ya. Jadi kita akan menghitung korelasi ini sebelum jam 3 RIT korelasi antara item dengan total dan ERIT corrected item total correlation. Ya, jadi lihat lagi di Excel-nya, Phil. Pertanyaan dasarnya adalah apakah itemnya memiliki internal konsistensi yang tinggi apa tidak?
Kita biasanya bilang internal consistency itu untuk reliabilitas gitu. Ya, tandai terserah mau pakai warna kayak mau pakai apa, item yang memiliki korelasi di atas atau di bawah 0,3 atau yang di bawah aja deh. Yang di bawah aja. Ya, terserah mana yang lebih nyaman, yang lebih banyak yang mana, yang lebih sedikit aja yang diwarnain. Ya, ada 4 item. Oke, ini disebut sebagai internal consistency. Oke, saya serah ya. Oke, Mas. Itu gantian, tetap gantian. Oke, item total correlation dalam hal ini mungkin sifatnya istilahnya sebetulnya bukan over to lebih sih. Mungkin gambarnya kotor. Kotor itu dalam pengertian karena di dalam skor total itu ada item yang kita korelasikan. Jadi dengan demikian sebetulnya bias karena dia ikut sendiri mempengaruhi. Mungkin kalau bahasa apa namanya, bahasa validitasnya kontaminasi gitu ya. Kebayang ya bahwa di dalam skor total itu ada skor item itu sendiri yang dikorelasikan. Apalagi kalau jumlah itemnya sedikit. Maksudnya apa jumlah itemnya sedikit? Kalau itemnya ada 10, maka peranan item itu 10% terhadap skor total. Tapi kalau itemnya 40, peranannya 2,5%, kecil itu ya. Karena 1/40 lebih kecil dibanding 1/10. Solusinya adalah dengan corrected item total correlation. Apa itu corrected item total correlation? Dalam hal ini adalah dengan cara mengeluarkan si skor item dari skor total. Komentar tentang corrected item total correlation? Mas, bisa diulang lagi nggak tadi yang bagian mengeluarkan skor item dari skor total tuh maksudnya item-item tertentu doang kan berarti, Mas? Enggak, item yang kita korelasikan. Oh, oke. Ya, Vio, share screen lagi. Mas, mana tuh? Ya, di Excel kita bikin CRIT, Corrected Item Total Correlation. Kolom C-nya, kolom kedua. Ya, bentar, Mas. Seluruh ya, bentar. Ini, Mas. Ya, bikin. Satu, view-nya agak diperbesar, Vio, biar kelihatan juga. Sorry. C-nya kecil, R-nya kecil miring, T-nya gede. Copy paste aja itu yang sebelahnya, tambahin C depannya. Ya, corrected item total correlation adalah, lihat di buka SPSS. Oke, bentar, Mas. Oh, di close lagi? Tadi saya close dulu bentar. Nah, enggak, itu dipakai terus nanti sampai jam 5 ya kita pakai gitu. Siap, Mas. Iya, sorry tadi saya nggak sengaja. Bukan nggak sengaja sih. Nggak paham. Oh, salah. Hade. Bukanya satu aja, SPS itu program berat. Jadi kalau dibuka Ya. berat lagi. Ya, Buka filenya lalu close saja. Oke. Yang ini nggak dipakai. Mana tadi? Bentar saya close dulu, Mas. Oke. Ya, sekarang bikin variabel baru. Saya anggap katakanlah total di variable view dulu biar kita tahu nih. Total minus item 1, jangan disambung, jangan di spasi. Underscore minus item 1. Jangan pakai spasi.
Oh, minusnya kayaknya nggak bisa dan sudah. Tandanya ya di variable view, data view sama. Oke. View font gedein di atas file edit. View font gedein 20 lah. Oke. Kalian. Yudis, partisipan nomor 1, total min item satunya berapa harusnya Yudis? Skor totalnya kan 10 dia, kalau dikurangi item 1 nilainya jadi berapa? Berarti 10 dikurang si 10 dikurang, bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, item satunya berapa nilainya dia? Oh, 1 Mas. 1, jadi berapa isinya itu? 9. 9. Orang kedua? Orang kedua 16. Ya, terusin sampai 265. Ya, Vio, Gimana tuh, Mas? transform compute variable. Ketikin sama tuh, total underscore min 1 target variabelnya. Ketikin yang sama ya. Hurufnya besarnya sama dengan skor total, numeric expression, skor total mana? Dikurangi 1, kurangi dulu. Ya. Oke. Oke. 9, 16 ya, 2 orang pertama ya. Ya, oke. Oke, Mas. Udah kayak gini. Ya, oke. Sekarang korelasikan item 1 dengan total min 1. Bukan pakai TLV lagi. Karena jadi kita mengkorelasikan item dengan skor total, di mana item tersebut sudah dikeluarkan dari skor totalnya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Jangan di oke dulu. Yudis? Kebayang sih Mas jadinya. Ya, oke. Ya, klik oke. Berapa korelasinya? 0,2. 28. Ya, oke. Silakan pindahin itu aja, angkanya aja kan satu angka doang itu. Oh, oke. Ya, silakan lakukan item 2 sampai item 18. Oke. Gimana? Kuat nggak? Ya udah, nggak usah. Analyze. Analyze. Scale. Oh. Scale. Reliability analysis. Masukkan semua item. Ini saya dejavu nih, saya kayak pernah ngalamin kayak gini deh nih. Ya, masukkan itemnya udah tanpa skor total ya. Statistik kanan atas. Kiri atas ada scale sama scale if item deleted. Continue, oke. Mas, kalau boleh nanya, itu yang scale if item deleted, itu biar kalau misalnya, soalnya kita mau ngapusin tadi yang corrected itu ya, Mas? Ya, Vio, klik kanan kopinya, copy image. Oh. Pastenya di Word, tapi nanti di zoom ya, biar kelihatan apa. Saya mau jelasin satu-satu tuh kolomnya. Oke. Ya, digedein, kelihatan judul kolom sama mungkin 4-5 baris. Di zoom gedein, lebih gede lagi. Oke, kolom paling kiri yang abu-abu adalah itemnya, item mana gitu ya. Kolom kedua, scale min if item deleted. Scale min itu adalah rata-rata nilainya. Coba Vio ke SPSS lagi. Outputnya atau Datanya. Skor TLV, berapa minnya, Vio? Analyze, scale, deskripsi statistik, maaf.
frequencies, sorry, ya itu juga boleh sih. Itu yang kiri bawah, apa namanya, display frequency table, uncek aja. Ya oke aja. Item 1, Vio, sama TLV masukin. TLV jangan bukan yang ya TLV ya, bukan -1 ya. Statistik ya udah statistik, min, checklist, continue. Oke, ini yang saya lakukan adalah kita ngitung minnya dari item 1 dan dari nggak usah Vio di skor totalnya average-nya berapa Vio? 13,6. 13,6. Kemudian item 1 rata-ratanya berapa? 0,51 ini. Iya. Skor total dikurangi item 1. Min skor total dikurangi min item 1. Berapa nilainya? 13,15. Ya, lihat sekarang di output SPSS yang tadi, yang di Word. Oh. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kolom itu apa? Kolom itu adalah rata-rata kalau item itu dibuang jadi berapa. Jadi semuanya tuh if item deleted tuh, 3 di kolom. Scale variance. Scale variance ya berarti standar deviasi kuadratnya dari si alat ukur tersebut. Jadi tadi berapa variance-nya untuk item, untuk skor total, Vio? 3 sekian ya. Iya. Hah? Vio? Oh, kenapa, Mas? Output tadi, output. Oke, maaf. Ini. Bukan bawahnya lagi, scale statistik. Standar deviasinya berapa? 10,3. Ya, kalau itu variance itu ya. Jadi 3,2. Jadi maksudnya untuk yang ya kalau dikuadratkan itu 10, sekian. Ya, lagi ke Word-nya. Sekali lagi ini bukan teknikalnya ya, tapi penjelasan konseptualnya. Oke, jadi itu yang variance. Variance itu kebervariasian. Jadi misalkan begini, kalau min if item deleted, kalau item 1 dibuang jadi 13,15. Kalau item 2 dibuang, minnya jadi 12,88. Menurut Andi ini gedean mana nilai rata-rata item 1 apa rata-rata item 2? Rata-rata item 2. Karena Terus Mas, maaf Mas. Gimana Mas? Boleh ulangin nggak Mas? rata-rata lebih besar mana? Item 1 apa item 2? Maksudnya dari rata-rata yang sebelah kirinya tuh yang Itu dari scale min if item deleted. itu satu. Item 2 bukan yang Ayo silakan berdebat. Yang di scale yang kolom ini adalah rata-rata dari keseluruhan alat ukur. Kalau item itu dihapus. Yang saya tanyakan rata-rata item 1 dengan rata-rata item 2. Gedean mana? item 2. Iya, item 2. Karena ketika item 2 di-delete rata-ratanya jadi lebih rendah daripada kalau item 1 di-delete. Pertanyaan saya mau lebih jauh. Mana yang difficulty-nya lebih mudah? Item 1 apa item 2? 1 ya Mas. Item 1. Masih belum nangkep berarti. Gimana Mas? Boleh ulangin nggak Mas? Maaf Mas. Item 1 sama item 2 lebih sukar mana? Iya. Tantang itu lagi. Lebih gampang yang 2 berarti ya Mas. Lebih gampang yang 2 karena Kan dia rata-ratanya lebih besar. Jadi lebih banyak. Memang difficulty apa hubungannya dengan rata-rata? Jadinya lebih banyak yang ngejawab benar. Iya, kalau benar kan codingnya 1,
kalau salah codingnya 0. Jadi kalau di rata-rata yang nilainya lebih besar berarti lebih banyak yang menjawab benar. Lebih menjawab benar, lebih banyak itu lebih mudah. Ngitungnya gampang munculin tabel, tapi interpretasi di balik itu bisa banyak sekali kemungkinan yang bisa dilakukan. Mas, Ya, yes. tadi konklusinya item 2 tuh jadinya lebih mudah ya? Lebih mudah ya. Pembuktian, Vio. Yuk. Ya, SPSS. Analyze, descriptive statistic, frequencies. Item 1 dan item 2 aja, TLV-nya buang. Kiri bawah, jangan dulu. Ya, itu. Ya, kiri bawah. Ya, klik checklist. Oke. Kita lihat item 1 yang menjawab 1 atau yang menjawab benar ada berapa orang, Vio? 130. 135. 35. Yang menjawab benar pada item 2, 100. 208. Ya, sekarang dilihat average-nya, Vio, atau apa namanya, persennya. Oke. Yang item 1 cuma Iya. 50,9. Yes. Jauh benar. Item Item 2 dua. 8,5 doang. Ya, lihat di bagian atasnya, di bagian min-nya, sama apa enggak nilainya? Di bagian statistik tuh, frekuensi statistik di atas min. Beda minnya. Ini 0,51, 0,78. Iya, itu kan pembulatan, Vio. Coba ke double klik kalau mau. Double klik di tabel itu, ya double klik. Klik lagi di 51-nya, 051 diklik lagi. Iya. Oh. Oke. Udah, kejawab. Udah. Ya, Andini, komentar? Oh iya Mas. Oh berarti, oh ya deh ngerti Mas. Jadi ujung-ujungnya Item difficulty itu bisa dihitung dengan menggunakan min. Makin besar min-nya berarti makin banyak yang menjawab 1. Makin banyak yang menjawab 1 artinya makin mudah itemnya. Saya cek outputnya. Ya, yang word lagi, Vio. Scale variance. Tadi varian atau standar deviasi kuadrat. Nah, itu corrected item total correlation. Korelasinya berapa, Vio? 228 ya. 228. Takut udah lupa nih karena banyak keselak. Ulangi lagi, Vio, di SPSS. 228. Analyze, correlate, bivariate, item 1 dengan total min item 1. Oke, apakah 228? Klik oke. Ya. 228 ya. Ya, balik lagi tadi. Silahkan, Vio, output yang tadi, output yang reliabilitas. Ke atas lagi, output yang reliabilitas. Klik kanan, copy Excel. Paste di worksheet kerja. Dia benar aja boleh, terserah. Paste, tinggal copy paste aja tuh lagi tuh. Itu kan udah vertikal kan, sama-sama vertikal. Ya, kolom yang itu, kolom yang delta. Kolom yang delta. Angkanya aja. Oh, iya. Copy, pindahin ke sheet 1 tuh. Ya, ada komentar tentang kalau ngitungnya gampang lah, tapi interpretasinya. Jadi dalam hal ini, untuk yang RIT itu adalah untuk internal konsistensi homogenitas. Untuk yang CRIT, dalam hal ini juga homogenitas juga, tetapi dengan mengeluarkan skor item pada skor total. Karena ada bias atau ada kontaminasi. Kapan digunakan? Dalam hal ini, kalau jumlah itemnya CRIT itu kalau digunakan kalau jumlah itemnya banyak sebetulnya. Nah, apakah 18 itu jumlah item yang banyak? Ada beberapa referensi mengatakan jumlah itemnya itu kalau dikatakan banyak kalau lebih dari 20. Jadi dengan pernyataan demikian, apakah dalam hal ini CRIT apa RIT ini yang dilakukan untuk data TLV ini? Ya, silakan nanti kalian cari lagi referensinya. Tapi kalau dilihat secara umum,
Yang merah, Vio, yang dimerah-merahin jangan itemnya Vio, tapi yang nilai korelasinya Vio. Ya, silakan yang CRIT juga, yang RIT juga. Nanti biar biar itemnya nggak hilang ininya. Cenderung angka yang sama ya, cenderung ya, tetapi lebih banyak yang merah pada corrected item total correlation ya. Iya. Yang di bawah 0,3 ya, Mas. Iya, kalau referensinya tadi apa namanya Danelli Benson. Ya, oke. Ada pertanyaan sejauh ini untuk melihat internal konsistensi, melihat sejauh mana item berkorelasi dengan skor totalnya, baik menggunakan korelasi item dengan total ataupun corrected item total correlation. Mas, saya mau tanya, Mas. Yes. Itu kan kalau yang pakai RIT itu dia udah 0,3 ke atas gitu kan, Mas? Ya. Terus kalau dia pakai CRIT, dia jadi 0,2 itu. Tapi kan tadi CRIT itu dipakai kalau buat yang lebih dari 20 item yang banyak. Jadi, iya Mas, gimana Mas? Iya, betul. Berarti sebenarnya kalau misalkan berarti kita misalkan cukup nih Mas pakai RIT aja. Berarti sebenarnya item satu itu udah cukup bagus kan Mas? Jawabannya belum tentu. Karena pada dasarnya ini semua kelompok bikin tabel ini ya. Ini kita akan sebut sebagai tabel analisis item integratif. Kita tidak hanya mendasarkan kepada satu aspek saja dalam menilai suatu item itu akan dipertahankan atau tidak, tapi perlu juga melihat kualitatifnya selain kuantitatif. Dan kuantitatifnya pun nggak cuma satu. Nanti kan ada lagi masalah distraktor. Ini kan kita sedang berbicara tentang ini. Oh ya, Vio, lupa Vio. Kolom di antara A sama B selipin satu lagi Vio. Satu ini salah insertnya yang itu. Insertnya di B klik kanan insert. Ya, jadi kita tidak hanya mendasarkan item difficulty Vio. P, tulisannya P miring, P kecil miring. Ya, silakan Vio, isi cepat sekarang. Tadi saya bilang pakai min. Vio bisa nggak pakai min cepat? Pakai yang ini ya Mas, yang kiri? Enggak, Pak. Ya, analyze. Deskripsi statistik, frekuensis. Masukkan semua item. Kiri bawah jangan dicek. Statistiknya. Min-nya udah oke. Ya, klik continue, oke. Copy ke Excel. Paste di sheet kerja. Transpose. Paste dulu. Nah, sekarang copy paste tuh. Min-nya copy paste. Min-nya ya. Nilainya aja, angkanya. Maaf ya Mas, ada suara mesin. Transpose. Copy dulu. Copy. Di sheet 1 pastenya. Di sheet 1. Transpose. Langsung di B2. Transpose. Oke. Ya, jadi kita analisis item kuantitatifnya, difficulty sudah, diskriminasi baru setengah. Nanggung ya dikit lagi ya, sebelum kita break jam 3 nih. Oke, saya presenting lagi. Mas, saya boleh tanya dulu nggak, Mas? Silakan. Tadi kan kalau internal konsistensi itu bisa mengoverestimate nilai korelasinya itu ya, Mas? Mungkin istilahnya agak ini kali ya, overestimate itu juga agak salah, mungkin lebih tepat bias kali ya. Bias, apalagi kalau itemnya itu sedikit kan, Mas, karena kan proporsinya makin besar tuh. Ya, pengaruhnya makin besar terhadap total skornya.
kalau gitu saya pikir justru kalau itemnya sedikit baru kita pakai CRIT, Mas. Jadi saya kurang nangkep aja kenapa justru kalau kenapa kalau itemnya banyak kita malah pakai CRIT ya, Mas. Saya pikir kalau itemnya banyak tuh justru nggak apa-apa kita pakai internal konsistensi karena biasanya jadi lebih minimal gitu. Ya, kalau pakai itemnya banyak, maka dalam hal ini hasil RIT dengan CRIT cenderung akan lebih dekat dibandingkan kalau jumlah itemnya sedikit. Karena perubahan pada suatu item ketika dibuang, kalau pada itemnya sedikit itu lebih besar efeknya. Jadi dalam hal ini mungkin fluktuatifnya lebih besar kalau kita menggunakan CRIT pada alat ukur yang itemnya sedikit. Oh, oke. Oh iya, oke, paham, Mas. Thank you, Mas. Jadi yang kedua adalah kita menggunakan RIC, korelasi antara item dengan kriteria eksternal. Ini disebut juga sebagai indeks validitas item. Karena kan kita memang alat ukurnya, kita akan menguji validitasnya antara skor total TLV dengan IPK. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, mengkorelasikan item dengan skor IPK-nya. Komentar untuk RIC, ini yang biasanya lebih diutamakan karena ini adalah validitas item dibanding RIT itu internal konsistensi. Sementara kalau RIC itu validitas item. Mas Asup, Yes. Mas, saya mau tanya dulu Mas yang soal yang RIT ini. Ya. Mau mastiin aja Mas, ini yang RIT ini kan masuk ke yang analisis diskriminan itu ya Mas? Ya. Yang discrimination. Berarti kalau misalnya tadi yang difficulty itu bisa bikin kesimpulan yang item min-nya itu lebih besar, berarti jadi lebih mudah. Berarti kalau korelasinya lebih tinggi gitu bisa disimpulkan kalau itemnya itu bisa lebih mendiskriminasi gitu nggak Mas? Ya. Semakin tinggi koefisien korelasi antara skor item dengan skor total, kemampuan item dalam mendiskriminasi lebih baik. Karena konsistensi hubungan antara item dengan skor total lebih kuat ketika korelasinya lebih tinggi lagi. Predictability-nya lebih kuat ketika nilai koefisien korelasinya lebih tinggi. Paham. Makasih Mas. Jadi semakin tinggi koefisien korelasi, semakin baik diskriminasinya. Ya, Vio, SPSS lagi? Oke, Mas. Sekarang kita bikin kolom namanya RIC, korelasi antara item dengan skor total. Analyze, correlate, bivariate. Masukkan riset dulu. Masukkan IPK duluan. Ya, ini udah IPK udah di atas. Ya, sekarang itemnya. Oke. Matriks yang gede, silakan tadi copy paste, lalu bikin kolom tambahan A, B, C, D, E, lalu pakai sort. Kolom D-nya buang. Kolom delta sampai ke kanan buang. Ya. Baris 1 buang. Ya, terusin coba nggak saya pandu. Tadi lupa ini pokoknya. Salah. Coba lupa. Ups. Iya, Mas. Salah, 1-2-nya di blok. Iya. 1, 2, 3. Oke. Terus lupa saya tadi di data ya, Mas. Nama labelnya dulu. Nama kolom A, B, C, D, E, F, G. Kalau bisa jangan sama.
Ngasal juga nggak apa-apa, tapi jangan sama kalau bisa biar nggak pusing. Ini fokus, oke. Di data ya. Satu lupa mas, saya selanjutnya gimana? Short. Ada di, rumah ya mas? Rumah. Ini tadi di data. Di data ya ada. Data sort. Terus bikin dua, yang D sama yang E. Oke. Udah. Baik, kita harus tinggal ini ya. Lihat kok, perhatikan juga kolom A-nya itu kan tetap berurut itu ya, 1 sampai 18. Ya. Copy. Mas. Ya, oke. Jadi RIC itu kalau dilihat ada yang negatif, ada yang kecil banget itu ya. Sementara kita simpan dulu, kita break dulu, kalian ngendapin apa yang kalian dapat. Kita ketemu lagi jam 4, oke? Oke mas. Mas. Thank you, Viro. Thank you mas.